Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif oleh Aji Istiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 segera kami mulai. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Cibiring, Ibu Istiana SPD MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita senantiasa sanjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat refleksi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Istiana SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, peserta diseminasi modul 1.4 Budaya Positif SD 5 Cibiring, narasumber Bapak Aji Istiawan SPD calon guru penggerak Angkatan 9. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Kuasa yang masih memberikan kita keselamatan, kesehatan, sehingga pada siang ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan dengan sehat dan selamat. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk memenuhi kegiatan pada siang hari ini, dan saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan peserta diseminasi semuanya bisa mengikuti dengan baik sampai selesai. Itu harapan saya, dan kepada para Aji Istiawan selaku calon guru penggerak Angkatan 9, tetap semangat, tetap berkomitmen menjadi guru yang handal yang dapat menjadi motor penggerak bagi guru-guru di sini semua. Ya, berarti itu harapan kita sehingga berdampak pada kemajuan pendidikan di SD Negeri 5 Cibiring. Dan pada Bapak Ibu guru yang belum mendaftarkan calon guru penggerak angkatan berikutnya, saya berharap bisa mengikuti jejak Bapak Haji agar semua guru di sini menjadi guru penggerak dan bisa menjadikan SD 5 Cibiring ini SD yang maju, SD yang berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Istiana. Kemudian acara selanjutnya pemaparan materi dan diskusi oleh calon guru. Waktu dan tempat
dapat kami persilahkan kepada Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Istiana selaku Kepala Sekolah SDN Cipiring, dan saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi 61.4 budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan dayanya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi ini dengan lancar. Tak lupa kita ucapkan sholawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif dengan rancangan 3 kan untuk kasih nyata, yaitu dengan latar belakang masih belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan konsep inti seperti budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, tentang posisi kontrol, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Diharapkan setelah melakukan diseminasi ini, pemahaman tentang budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik dan pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang ketiga yaitu tolak ukurnya, yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas, yang nantinya untuk kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan di setiap kelas ini, supaya menciptakan budaya positif untuk kelas masing-masing. Dan yang ketiga yaitu murid dan guru konsisten menjalankan kesepakatan kelas, yaitu setelah kesepakatan kelas terbentuk, jadi Bapak Ibu guru dan peserta didik itu nanti konsisten melaksanakannya. Yang ingin masanya itu berdiskusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan Bapak Ibu guru dalam membangun dan mewujudkan budaya positif. Dan selanjutnya melakukan diseminasi konsep inti budaya positif dan menyusun kesepakatan kelas. Yang selanjutnya hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Untuk dukungannya yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah, yaitu baik kepala sekolah, guru, murid, dan komite, agar program yang telah disusun dapat dilaksanakan. Sebelum masuk ke materi, ini ada beberapa pertanyaan. Monggo nanti Bapak Ibu dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Setuju atau tidak? Hukuman itu apa bisa mendisiplinkan peserta didik? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi untuk pertanyaan tematik ini sudah dijawab. Nanti apa yang jawaban dari Bapak itu bisa kita lihat nanti setelah saya memaparkan dari materi diseminasi ini. Apakah sudah betul atau belum? Untuk materi ini yaitu konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada 7. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yaitu yang selanjutnya keempat tentang keyakinan kelas, dan kelima tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam yaitu restitusi tentang 5 posisi kontrol.
Yang terakhir, restitusi atau tentang segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum Merdeka, pembelajarannya itu yaitu tentang student center, bukan teacher center. Jadi pembelajarannya itu berpihak kepada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran paradigma baru ini merujuk dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang pertama yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini ada tentang perubahan paradigma, yaitu tentang kegiatan. Saya minta kepada Bapak Ibu guru salah dua, bukan salah satu tapi salah dua ya. Siapa? Mungkin Pak Mujahidin sama Pak Joko, bila bisa ke depan. Pak Mujahidin sebagai nanti yang A, Pak Joko sebagai B. Untuk Pak Mujahidin, kepala tangan. Kepala tangan ini seolah-olah nanti di dalamnya itu ada secari kertas atau mungkin bisa secari kertas, dan itu dianggap hal yang sangat berharga oleh Pak Mujahidin, dan Pak Joko nanti berupaya supaya bisa membuka tangannya Pak Mujahidin. Pak Mujahidin itu berusaha sekuat tenaga supaya tidak terbuka, dan Mas Joko sebaliknya berupaya sekuat tenaga supaya tangan itu terbuka. Bisa. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat? Apa yang terjadi yang bisa dipetik dari kejadian ini? Ya, betul ya. Kalau menurut saya Pak Mujahidin masih berusaha mempertahankan apa yang dia punya, dan Pak Joko berusaha untuk mengambil Pak Mujahidin yang bergerak mengontrol dirinya itu Pak Mujahidin. Dia mau mengasihkan apa kita bisa Pak Mujahidin. Ya, betul sekali. Itu bisa, terima kasih, bisa duduk. Di sini yang disebut dengan posisi kontrol seseorang. Posisi kontrol seseorang itu tidak bisa dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, tetapi itu hanya bisa dipengaruhi oleh diri sendiri atau dari dalam. Ini tentang teori kontrol, ada pergeseran tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Selama ini guru itu dianggap bisa mengontrol murid, tetapi itu salah. Yang bisa mengontrol murid itu hanya murid itu sendiri. Misal contoh seperti ini. Siswa itu siswa misal disuruh membuat prakarya, tetapi kita sebagai guru itu kan hanya sekedar memerintah, seolah-olah kan kita bisa kok membuat gambar misal gunung, tetapi anak sebenarnya tidak mau. Jadi yang bisa membuat keinginan siswa itu ya siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Penguatan positif itu tidak semuanya itu akan bermanfaat dan efektif. Tidak semua hal yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, siswa berangkat sekolah telat, otomatis kita sebagai guru akan
mengkritik anak tersebut, kenapa tidak bisa berangkat pagi dan kenapa kok bisa telat, dan juga membuat anak tersebut merasa bersalah. Kita beranggapan bahwa ketika kita membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter tersebut, padahal itu salah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selama ini beranggapan bahwa sebagai orang tua itu kita bisa memaksa kehendak anak, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Selanjutnya, di sini ada bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang dari luar kepada pendekatan teori kontrol, yaitu dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Yang di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama tentang semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, misal salah satu contoh yang saya bacakan nanti, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi sebenarnya yang bisa mengontrol orang lain itu ya diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang menang. Sebenarnya teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita, apa yang di benak berpikir Bapak itu tentang budaya positif? Saya bisa berpendapat, apa itu budaya positif? Budaya yang baik-baik. Budaya yang baik-baik. Ada yang lain? Budaya di mana menciptakan situasi atau keadaan yang mengacu pada perubahan yang kita lakukan. Selama ini budaya positif itu dimaknai dengan kata disiplin. Dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini kita itu menghubungkan kata budaya positif itu dengan disiplin. Semisal contoh, anak-anak itu harus berpakaian rapi dan sesuai dengan aturan. Berarti kan secara tak langsung itu dengan ada anak-anak, sebagian anak itu merasa tidak nyaman dengan aturan seperti itu. Ya. Terus kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Dan selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak secara mandiri dan melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman atau sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi disiplin positif itu bisa menciptakan atau bertujuan menumbuhkan kesadaran anak, berarti kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya hukuman, tanpa adanya iming-iming, tanpa adanya sogokan maupun ancaman dan hadiah. Makna kata disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisi hanya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William,
pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Dan dari Diana Dawson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk nilai-nilai kebajikan universal itu semuanya akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Sekali lagi akan bermuara ke profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini dari Bapak Ibu kira-kira yang sering dilakukan yang mana? Dari 3 motivasi perilaku manusia. Jadi maksudnya begini, seseorang itu melakukan sesuatu hal itu pasti memiliki maksud. Nah, ini dari teori motivasi hukuman itu ada 3 motivasi perilaku manusia, tujuannya mesti 3 ini. Kira-kira nomor berapa? Jujur nggak apa-apa. Nomor 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul? Cari aman. Teori motivasi perilaku manusia yaitu ada 2. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal juga dibagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contoh, Bapak Ibu misal supaya sertifikasinya cair, berarti kan Bapak Ibu harus berangkat pagi, harus melakukan pembelajaran minimal 24 jam. Berarti kan itu ada tujuannya. Seperti itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti itu. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Tapi ini jarang sekali. Kalau yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini berarti dari diri sendiri. Rata-rata apa yang kita lakukan itu mesti berdasarkan dari motivasi eksternal, motivasi dari luar. Di sini ada pertanyaan reflektif. Nanti Bapak Ibu jawab ini. Di sini ada Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Hingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa? Langsung itu anak yang tadi salah hukuman itu dia akan secara mentalnya itu langsung jatuh dalam sekali. Yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Jadi nanti kita bahas antara apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ini yang dilakukan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan bisa dijawab setelah saya menyampaikan apa itu hukuman dan konsekuensi di materi ini. Lanjut next. Di sini hukuman itu adalah identitas gagal dan dirubah nanti menjadi identitas sukses. Yaitu hukuman itu contohnya seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti yang tadi itu. Berarti IPA itu kan melakukan sebuah kesalahan nih, dan juga itu dibuat menyakitkan oleh Pak Evo, Pak Seno, maaf. Dan konsekuensinya itu Eva harus menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Dan selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat dan konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah akan terpecahkan. Dari ketiga ini hukuman, konsekuensi dan restitusi yang paling baik ketika Bapak Ibu menghadapi siswa yang kurang misal dalam tanda kutip ada masalah, kira-kira yang mana? Dari ketiga ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun non fisik. Dan ini misal contohnya seperti ini. Misal ada siswa di kelas itu tidak mendengarkan dan kita sebagai guru menghukum misal dengan cara berlari keliling lapangan, ini termasuk hukuman. Jadi itu konsekuensinya itu dari guru, aturannya itu dari guru tidak melibatkan siswa secara langsung, dan itu terjadi secara tiba-tiba atau nanti bisa juga terencana. Lanjut next. Ini untuk konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini ada interaksi dua belah pihak. Tidak, kalau tadi hukuman itu kan dari guru dan siswa tidak terlibat. Kalau konsekuensi ini melibatkan siswa, guru juga terlibat, siswa juga terlibat, dan ada kesepakatan di sini. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Semisal ini ada pelajaran matematika. Matematika ketika tidak membawa buku matematika, Bapak Ibu dan siswa itu ada kesepakatan. Ketika tidak membawa nanti menghafal perkalian. Itu berarti ada kesepakatan antara siswa dan murid ketika tidak membawa buku. Atau bisa juga ketika pelajaran matematika ada siswa yang tertidur, nanti kesepakatannya dengan siswa tersebut nanti menghafal matematika atau menghitung jumlah lantai yang ada di kelas. Intinya itu kalau konsekuensi itu secara tak langsung itu ada hubungannya dengan materinya. Semisal kalau materi PPKN di pendidikan Pancasila, ketika tidak membawa buku atau ngantuk di kelas itu menyanyikan lagu kebangsaan. Dan untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu tidak menghargai siswa tersebut. Kita sama-sama mencari solusi dan membuat penggambaran kepada siswa tersebut apa yang akan dilakukan nantinya. Ini ada pertanyaan, coba nanti dijawab nih. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan juga presentasi ada jawab hukuman. Lari melintasi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Seperti yang saya sampaikan, ketika itu ada hubungannya dengan pembelajaran atau materi. Misal seperti yang tadi disampaikan, ketika anak itu lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu berarti kan ada hukumannya. Itu termasuk fisik pas pelajaran PJOK. Tetapi ketika bukan pelajaran PJOK, itu berarti hukuman. Nah, ini jawabannya. Yang pertama hukuman, yang kedua juga hukuman, dan ketiga hukuman. Nah, ini menggantikan kertas dan dicoret-coret ini termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan juga, dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman, bukan konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa berpendapat apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas. Kalau menurut saya kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Jadi yang membuat itu guru dan guru. Kemudian kalau peraturan kan cenderungnya itu dari satu pihak. Betul sekali Bu Ana, terima kasih. Betul. Itu yang disampaikan sama Bu Ana tadi, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Sedangkan peraturan itu dibuat oleh guru atau bersifat satu arah. Misalnya contoh berangkat ke sekolah sebelum jam 7. Itu kan tidak, kita ketika membuat peraturan itu kan tidak melibatkan murid, hanya sebagian dari guru saja. Misal contoh di kelas bersama-sama membersihkan kelas, itu berarti termasuk keyakinan kelas karena adanya kesepakatan atau adanya kesepakatan dari bapak ibu guru dan murid, yaitu antara 2 arah, tidak satu arah saja. Di sini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada kegiatan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan universal di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kan dibuat dengan kesadaran masing-masing dan dibuat di 2 arah antara guru dan siswa. Jadi siswa itu tidak merasa terbebani atau merasa dilibatkan. Jadi anak akan dengan sadar sendiri melakukan keyakinan tersebut. Di sini contoh dalam pembuatan keyakinan kelas. Cara-cara seperti ini. Yang pertama yaitu guru dapat mengajak siswa untuk menuliskan keyakinan atau pertanyaan yang universal yang mereka inginkan. Yang kedua, setelah keinginan siswa tertampung, proses merumuskan keyakinan kelas dapat dilanjutkan dengan mengulas keyakinan kelas. Memilih keyakinan kelas yang penting, jadi jika ada pernyataan sejenis bisa diambil salah satu yang paling universal. Ini maksudnya berarti ketika pembuatan keyakinan kelas itu peserta didik dilibatkan. Apa yang diinginkan dari peserta didik itu? Setelah peserta didik menuliskan atau
menginginkan kelas apa yang diinginkan. Dan kita sebagai guru itu menampung. Nanti setelah ditampung, nanti sama-sama kita merumuskan keyakinan kelas tersebut dan kita ulas keyakinan kelas apa yang kita inginkan. Terus yang ketiga itu keyakinan yang penting, memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi jika ada penjelasan sejenis bisa diambil salah satu yang paling universal. Maksudnya ketika menuliskan keyakinan kelas itu tidak mungkin kalau satu kelas itu berbeda, mesti ada yang sama. Contoh, ada siswa yang menginginkan kelas itu bersifat, ada juga membuang sampah sembarangan, itu hampir sama. Berarti intinya peserta didik itu menginginkan kelas yang bersih. Jadi keyakinan kelas yang hampir sama atau masih kelompok itu nanti dijadikan satu. Jadi nanti kita ambil garis besarnya itu apa yang diinginkan. Yang keempat, kemudian proses merumuskan keyakinan kelas lanjut ke tahap mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata yang negatif. Kata negatif itu maksudnya dilarang, jangan, tidak boleh. Itu tidak nanti tidak boleh ditulis di keyakinan kelas. Misal contoh, dilarang membuang sampah. Pasti anak ada yang tulis seperti itu. Itu nanti kita sebagai guru merumuskan itu menjadi buang sampah di tempatnya. Terus jangan makan di kelas. Berarti kita ubah menjadi makan di luar kelas. Atau tidak boleh telat. Berarti berangkat lebih awal atau berangkat tepat waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata-kata yang negatif, harus kata-kata yang positif. Dan tahap terakhir, yaitu setelah keyakinan kelas itu sudah terbentuk dan menjadi kalimat positif, kita mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Tujuannya adalah agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh pihak di kelas atau siswa serta guru dapat memegang tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Dan terakhir, setelah semua terbentuk nanti ditempel di belakang dan semua siswa dan guru sama-sama tanda tangan di sana. Berarti itu setelah tanda tangan itu berarti kan menunjukkan adanya kesepakatan antara siswa dan guru. Ini contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas saya. Ini coba ada pertanyaan menurut Bapak Ibu ini peraturan nanti dirubah menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau menjadi keyakinan kelas berarti apa? Bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai sesama. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bebas. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang juga boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, boleh. Yang terakhir betul, jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan juga keamanan. Dan gunakan masker itu juga keselamatan dan keamanan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bisa juga bersabar. Sekarang masuk materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, dan yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya yaitu makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain.
Bisa Bapak Ibu misal contoh seperti ini. Ada siswa yang di kelas itu ketika pelajaran Bapak Ibu tertidur. Tertidur ini kan karena anak tersebut lapar. Berarti anak tersebut itu membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, karena pada sebelum berangkat sekolah itu anak tersebut tidak makan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah makanan. Berarti kebutuhan anak tersebut yang harus dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima termasuk dalam kebutuhan psikologis. Tetap misal seperti ini. Di kelas ada siswa yang bahasanya bisa caper kepada Bapak Ibu. Karena di rumah anak tersebut sering dimanja oleh orang tuanya. Berarti karena di sekolah kita sebagai guru kan tidak mungkin harus memperlakukan seperti itu yang anak tersebut di rumah ini, karena kita harus memperlakukan siswa itu sama. Jadi anak tersebut ingin mencari perhatian, jadi mengganggu temannya. Yaitu berarti kebutuhan anak tersebut adalah anak tersebut membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk mandiri, menyukai hal-hal baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Kesenangan atau fun, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Tulis. Berarti yang kelima ini maksudnya penguasaan, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang sering terjadi di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sering melakukannya, tetapi kan tidak sadar apa itu namanya. Ternyata di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol ini merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Untuk penghukum itu biasanya guru itu menghardik siswa dan merujuk atau menyakiti atau menyindir, itu namanya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, yaitu berceramah menunjukkan kekecewaan, berarti guru itu menunjukkan kekecewaan kepada siswa. Yang ketiga yaitu teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Misal apa peraturannya, apa yang karakter atau apa yang telah kamu lakukan, itu namanya pemantau. Untuk yang terakhir yaitu manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maksudnya itu kita sebagai manajer, sebagai penengah, melihat sesuatu hal atau masalah itu dari 2 sisi, tidak dari sisi guru tetapi juga dari sisi siswa tersebut. Ini saya akan ingin memaparkan video tentang 5 posisi kontrol, yaitu tentang penghukum sampai dengan manajer. Coba nanti Bapak bisa disimak, dan selama ini apa yang sudah dilakukan Bapak itu termasuk yang mana, posisi kontrol yang mana? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di sini dalam video tersebut ada siswa yang terlambat dan bapak ibu guru dan ibu guru tersebut itu memberi hukuman kepada siswa tersebut untuk lari keliling lapangan basket dan dengan menurut yaitu dengan nada yang tinggi dan bahasa tubuh atau dengan mata yang melotot. Dampak pada murid ketika bapak ibu melakukan proses kontrol sebagai penghukum yaitu kemungkinan murid marah dan memiliki dendam kepada bapak ibu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu, guru akan digores atau digoresi bannya. Selanjutnya, ini adalah posisi kontrol tentang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dari posisi kontrol yang pertama tadi penghukum dan ini sebagai pembuat merasa bersalah. Apa perbedaan menurut Bapak Ibu antara tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah? Ada perbedaannya tidak? Apa kira-kira? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Ya betul Bu. Untuk yang pertama itu nada bicaranya itu tinggi dan menggunakan aksi tubuh yaitu dengan misal melotot atau juga bisa menunjuk jari seperti ini. Kalau yang ini kan hanya sedikit ucapan, tetapi siswa tersebut merasa seolah-olah itu merasa disalahkan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi ini kalau posisi kontrol yang membuat merasa bersalah ini permainannya itu ketika Bapak Ibu beri ucapan. Jadi ucapan itu dibuat lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Dampaknya yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri dan menahan perasaan tersebut. Yang ketiga yaitu posisi kontrol, posisi teman. Naren!
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi kontrol yaitu sebagai posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didik. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dan untuk murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Jadi posisi kontrol ini ada positifnya, ada negatifnya. Posisinya itu hubungan baik antara murid itu akan terjadi, tetapi posisi negatifnya itu akan terjadi ketergantungan antara murid dan guru. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk posisi pemantau posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Guru itu bersifat mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi ketika ada sebuah peraturan itu mesti ada konsekuensi ketika peraturan itu dilanggar. Kita sebagai pemantau itu berarti mengutarakan apa itu peraturan dan apa konsekuensinya. Dan untuk murid, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi dalam posisi kontrol ini guru tidak membagi siswa dengan kata-kata kasar atau dengan bahasa tulisan melotot, tetapi pada posisi ini kita sebagai guru itu melihat permasalahan itu di berbagai sisi, dan juga kita sebagai guru memberikan solusi dan apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh siswa tersebut ketika melakukan sebuah kesalahan. Dan fokus ada pada murid, bukan untuk memberikan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dalam permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita sama-sama mencari solusi dan apa yang bisa nanti kita lakukan selanjutnya. Di sini ada pernyataan-pernyataan ciri-ciri kita teori kontrol itu sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai manajer, atau sebagai orang membuat rasa bersalah. Untuk posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah itu biasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu ada kata-kata kekecewaan, itu akan membuat seseorang itu akan merasa bersalah sekali. Untuk yang menghukum itu menggunakan kata-kata biasanya kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu menghardik, kata-kata itu menghardik siswa. Dan sebagai teman itu seolah kita sebagai teman ya seperti kata-katanya ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, itu ibaratnya itu siswa itu diajak kesalahan. Dan pemantau yaitu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, dan sebagai manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita memberikan sebuah solusi. Dan yang terakhir saya penghukum sama yaitu kamu selalu yang paling terakhir, yaitu kata-kata menghardik. Yang terakhir segitiga restitusi. Materi selanjutnya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Next. Langkah-langkah proses segitiga restitusi yaitu 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas atau stabilizing the identity, yaitu teori kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Next.
dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya bapak ibu guru dalam menstabilkan identitas itu berbuat salah kembali manusiawi. Jadi ada kata-kata seperti itu. Semua manusia itu pasti punya salah. Jadi identitasnya itu stabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi siswa itu stabilkan dulu. Next, setelah siswa distabilkan, guru memvalidasi kesalahannya. Yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang menjadi guru, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Next. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kata-katanya itu apa nilai yang kita percaya di kelas dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan kelas ideal itu seperti apa. Alhamdulillah diseminasi ini sudah selesai. Ada bentuk mungkin bisa Bapak Ibu tercerahkan dan bisa nanti lebih baik lagi apa yang bisa dilakukan untuk mahasiswa kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Harus dimiliki Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup ada refleksi dari Bapak Ibu guru tentang apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Aji atas pemaparannya yang luar biasa di acara diseminasi modul 4 ini, modul 1.4 tentang budaya positif ini. Dan terima kasih atas waktunya untuk refleksi dari diseminasi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Aji. Sebenarnya menurut saya apa yang tadi sudah Pak Aji paparkan tadi adalah sudah kami laksanakan. Mungkin juga Bapak Ibu guru yang lain juga sudah melaksanakan apa yang tadi sudah Pak Aji paparkan. Hanya saja untuk detail-detailnya baru tercerahkan di acara diseminasi ini. Baik dari segi keyakinan kelas ataupun menuju ke segitiga restitusi tadi. Terima kasih Pak Aji untuk diseminasi yang luar biasa ini, memberikan kami ilmu baru, dan semoga ilmu yang di-sharekan di sini pada hari ini bisa tertular pada Bapak Ibu. Terima kasih. Yang disampaikan tadi refleksi tentang materi ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan refleksi atas yang disampaikan oleh Bapak Aji Irawan SPD tentang modul 1.4 budaya positif. Banyak sekali yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini. Perasaan saya sangat senang sekali. Ternyata banyak ilmu yang saya dapatkan, khususnya tadi yang telah disampaikan oleh Pak Aji tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, tentang posisi kontrol.
Nah, pada apa yang telah disampaikan Pak Aji yang sangat menarik bagi saya yaitu posisi kontrol. Ternyata mungkin setiap hari kita sudah melakukannya. Ini terlalu pada diri saya. Ternyata saya masih banyak kekurangan yang sering saya lakukan. Saya selama ini sebagai penghukum dan pemantau, yang harusnya sebagai guru adalah sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih Pak Aji dengan diseminasi yang telah disampaikan. Semoga kedepannya kita semua sebagai Bapak Ibu guru dapat memposisikan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, sehingga kita dapat sebagai among, sebagai penuntut bagi siswa kita untuk berkembang, untuk menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih untuk referensinya kepada Bu Laila dan Bu Ana. Mungkin cukup dari saya ini untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga nantinya Bapak Ibu guru bisa menerapkan budaya positif dan kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita maupun di kelas kita, supaya kita memiliki siswa atau peserta didik yang memiliki karakter yang baik, karena karakter itu akan mempengaruhi siswa tersebut di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Aji atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa tadi. Untuk acara yang terakhir adalah acara penutup. Marilah Bapak dan Ibu semuanya kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga